banyak bersyukur gitu ya, di saat kita bisa mengurus mereka, orang-orang dengan gangguan jiwa yang Masya Allah, kalau kita cerita tuh seperti apa sih rasanya gangguan jiwa itu, dan mereka cerita begitu menderitanya ya, begitu tidak nyamannya, tidak enaknya. Di saat kita mau berpikir jernih itu ada bisikan, dorongan gitu ya, waham-waham yang mempengaruhi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu kita jadi bersyukur kita diberi apa, sehat lahir batin gitu ya. Coba kalau kita yang menderita gangguan skizofrenia seperti belum tentu kita mampu gitu. Di sana saya lebih banyak bersyukur. Ya Allah, seandainya saya tidak diberi izin buat ngerawat mereka, ya mungkin sampai di sini gitu. Ini panti ini akan bubar gitu, ngerawat orang sakitnya akan bubar. Nama saya Resti Handayani. Saya lulus SMA, tapi ijazah saya hilang. Walaupun hilang, saya berusaha kuliah di sini, belajar dari SD SMA lagi. Buat Agustus, selamat 17 Agustus 1945, kita lomba nanti suatu saat di Rumah Ciharepok memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 ini. Semoga jadi berkah dan manfaat. Semoga Rumah Ciharepok ini semoga ada kesuksesan, kebahagiaan, tercapainya cita-cita, dan sama ketemu sama orang tuanya kembali yang belum ketemu sama orang tuanya kembali di Rumah Ciharepok. Semoga orang tuanya merhatiin. Kalau saya sih udah ditinggalin sama bapak sama mama, tapi tetap semangat buat belajar mandiri. Itulah karena hidup, karena ada sulit, ada susah, tapi ada juga ada mudah, ada lapang. Kita tuh harus sabar. Kalau nggak sabar nanti makin sulit. Gak ada cara lain selain sabar. Awal perjalanan Repok berdiri itu tahun 2019, kebetulan saya perawat di Puskesmas Sukamahi ya, tempat saya bekerja. Saya sebagai petugas pengelola kesehatan jiwa. Gitu. Jadi memang Repok ini awalnya lahir dari inovasi Puskesmas. Karena saya sebagai pengelola kesehatan jiwa. 2019 saya mulai menyisir pasien-pasien ODGJ yang ada di sekitar sini gitu. Nah, setelah berjalan 2-3 tahun itu baru datang kunjungan pasien dari luar daerah gitu. Jadi setelah berlegalitas di tahun 2021 peningkatan pasien semakin banyak dari luar di sini gitu. Assalamualaikum, Sur. Jangan, Sur. Nah, awal merawat itu dari 3 pasien ya yang saya rawat, itu di 2020 itu 24 pasien. 2019 masih di angka 16, 18 gitu ya. Nah, 2020 itu di 24 pasien yang saya rawat. Masih pasien sekitar sini aja, gitu. Belum ada dari wilayah lain, gitu. Kita makan. Kalau sekarang itu 70 keluar masuk ya, tapi rata-rata itu 60 itu sudah banyak yang menetap, dari mulai pasien terlantar, warga sekitar sini yang memang sudah tidak ada merawat itu udah penghuni tetap gitu. Jadi memang sudah lama di sini.
lahir dari kata repok ya. Repok itu kalau bahasa Sundanya itu kita ngejodoh ya. Mungkin saya ngejodoh juga dengan pasien-pasien yang saya rawat. Saya jatuh hati, saya menyayangi dan mencintai mereka tuh yang namanya orang dengan gangguan jiwa atau pasien warga binaan yang sudah dirawat di sini. Itu saya seperti udah menganggap anak sendiri gitu, keluarga sendiri. Seperti itu. Kenapa Akang bertanya, kenapa saya bisa merelakan? Ya itulah, karena hati saya memang menyayangi mereka gitu. Alhamdulillah. Dan kenapa saya sangat tertarik merawat pasien dengan gangguan jiwa? Itu pasien datang dan pulang itu kelihatan sekali ya after before-nya itu. Dari mulai mereka datang dengan rambut gimbal, badan bau, tidak terurus, kekurangan gizi, keluar dirawat dari panti ini mereka dengan wajah yang cantik, tampan gitu, gemuk. Intinya yang paling saya senang mereka bisa produktivitas kembali, bisa ibadah kembali, bekerja, malah ada yang sampai menikah gitu ya, pulang dari sini menikah, ataupun beberapa pasangan yang saya tikahkan di sini gitu. Alhamdulillah. Iya gitu. Muhammad Andi, karburator. Speedometer, motor 2 tak, ranking 5 tak, mid karbu 5 tak, suprapit, jumping. Nah, alhamdulillah. Meskipun tidak ada donatur tetap ya, saya percaya yang namanya orang masih hidup pasti diberikan rezeki ya gitu. Dengan sekian banyak orang yang saya rawat, alhamdulillah masih bisa mereka dapatkan makanan yang malah cukup atau berlebih lah ya gitu, sampai mereka kenyang gitu maksudnya gitu. Dari mana itu alhamdulillah setiap pasien yang dititipkan ke sini sama keluarganya pasti mereka memberikan sedekahnya. Dikatakan sedekah itu karena memang tidak ada tarif khusus gitu. Saya menekankan kepada keluarga itu kita bersedia memberikan waktu, tempat, tapi untuk keperluan obat sama makan saya bebankan kembali kepada keluarga, dan ternyata banyak keluarga-keluarga yang memang masih mau membantu. Intinya mereka dititipkan di sini pun bukan seperti membuang gitu ya, tapi masih mau memindahkan biaya obat dan makan dari rumah ke panti. Kalau sukanya itu sudah kalau harus diceritain, saya lebih banyak bersyukur gitu ya. Di saat kita bisa mengurus mereka, orang-orang dengan gangguan jiwa yang Masya Allah, kalau kita cerita tuh seperti apa sih rasanya gangguan jiwa itu, dan mereka cerita begitu menderitanya ya, begitu tidak nyamannya, tidak enaknya. Di saat kita mau berpikir jernih itu ada bisikan, dorongan gitu ya, waham-waham yang mempengaruhi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu kita jadi bersyukur bahwa kita diberi sehat lahir batin gitu ya. Coba kalau kita yang menderita gangguan skizofrenia seperti itu, belum tentu kita mampu gitu. Dari sana saya lebih banyak bersyukur. Kemudian saya lihat rata-rata orang yang dirawat di sini kan masyarakat menengah ke bawah ya, kebanyakan nggak mampu gitu. Saya juga lebih banyak bersyukur saya dikasih harta lebih gitu ya. Saya bisa menjadi pegawai, punya penghasilan tetap, terus punya keluarga yang utuh, suami yang baik, anak-anak yang sehat gitu. Dibandingkan dengan mereka yang Masya Allah gitu, mereka ini kalau dibilang mah lebih dari yatim piatu gitu ya. Kadang mah ada juga kan mereka masih punya keluarga tapi seperti hidup sendiri seperti itu. Terus saya lebih bersyukur lagi ya, ternyata dalam kehidupan saya bersama suami dan keluarga ini saya bisa berbagi kasih sayang dengan mereka. Saya bisa
merasa hidup saya ini jadi dibutuhkan gitu sama mereka. Sebetulnya susah ya kalau untuk mengungkapin kata-kata, intinya saya punya kepuasan tersendiri di saat saya bisa menolong dan menyembuhkan mereka. Kalau yang menyembuhkan Allah mungkin ya, cuma ikhtiar saya merawat, menolong mereka dan mereka tuh bisa sembuh kembali gitu. Kalau dukanya banyak sekali. duka itu adalah perjuangan saya gitu ya. Selama perjuangan. Ya, melewati tahap-tahap ini, masa Allah sangat, di saat kita pernah mengalami tidak punya air sama sekali, itu kering gitu ya. Saya tuh sampai menangis gitu. Awalnya kita punya air tuh, punya mata air besar gitu, bisa digunakan di sini saat warga binaan masih 20-30 gitu lah. Akhirnya ada gempa, itu air ketutup, bener-bener sumur tuh kering. Kita ngambil-ngambil dari selokan kayak gitu, sedih banget. Akhirnya saya sampai berdoa di hati tuh, ya Allah, seandainya saya tidak diberi izin buat ngerawat mereka, ya mungkin sampai di sini gitu, ini panti ini akan bubar gitu, ngerawat orang sakitnya akan bubar. Ternyata Allah maha baik sama saya. Di saat saya pergi bekerja, bismillah, tiba-tiba ada telepon masuk gitu, dan memperkenalkan ternyata di PT PLN. Padahal saya tidak pernah mengajukan proposal atau iklan atau apapun ya ke mereka, bahwa mereka itu minta izin, katanya 3 mahasiswa untuk sekolah di sini gitu, sekolah sosial maksudnya. Dan saya pikir tuh mereka tuh mahasiswa, memang anak-anak muda gitu yang mau sekolah sosial di sini. Ternyata mereka para direktur PT PLN yang memang ditugaskan setelah mau naik jabatan itu harus mengenal dulu panti sosial, dan mereka memilih panti ODGJ di sini. Akhirnya ini kita sekarang punya 2 sumur bor di sini. Ya, karya 3 mahasiswa itu dari, saya masih ingat, dari Timor Leste, Padang sama Bandung. Itu bapak-bapak direktur itu, alhamdulillah. Berarti Allah mengizinkan, memang Allah merestui saya gitu. Nah, itu ceritanya seperti itu, yang itu luar biasa ya. Dan sekarang kita sudah tidak kekurangan air lagi dengan pasien 70. Setiap kali penggunaan air entah berapa ribu liter ya, tidak pernah kekurangan, tidak pernah habis gitu ya, alhamdulillah. Terima kasih bapak-bapak. Mungkin pahalanya itu akan bapak-bapak rasakan ya, yang memberi sedekah ke sini. Seperti itu. Nama saya adalah Muhammad Faisal. Bahasa Indonesia, my name is Muhammad Faisal. My born is the yesterday is 12 August 1995. And then my home in the Joglo Street Perwira number 2B. Yes. And then my activity every day, I like sport, like is the soccer, basketball, badminton, swim, and then everything for all sport. Yes, forever in my life until now. Yes. And then my work is my forever in my life. I want is the open kantor pulsa, or maybe is the teach for the school. Yes, school, junior high school, or master high school. Yes, I want like that. Yes, yes. Thank you from me. Goodbye. Yang urgent itu sekarang saya tempat ya Kang gitu. Kalau sembako mah ya setiap hari, meskipun saya nggak berharap berlebih, yang penting cukup gitu ya, untuk sembako ada gitu di hari ini, atau yang bisa dimakan. Nah, ini yang urgent ini sekarang tempat ya Kang ya. Nanti bisa lihat ada saya video yang memang pasien itu sudah tidur di luar ya. Gitu. Saya sudah bangun beruga, yang tadinya saya buat tempat rapat dipakai tidur juga. Saya bangun lantai atas tuh untuk musola, sekarang dipakai tidur juga gitu. Karena sekarang itu perbandingannya pasien pulang 1 yang datangnya 4 gitu. Sekarang dulu kalau suka masih telepon-telepon ya kalau pasien mau datang. Sekarang katanya kalau telepon juga pasti ibu bilang penuh, cari aja panti lain. Akhirnya mereka datang-datang aja gitu, maksudnya nggak lewat telepon-telepon lagi. Karena pasti saya tolak tuh, kenapa? Pas pantinya udah nggak memenuhi, udah overload gitu, udah. Ya luas tanah 200 meter ini kan
70 gitu yang di dalam. Lahan tanah itu selain untuk perluasan tempat tinggal, kita juga belum punya tempat ibadah, dan yang terutama itu pemberdayaan buat memang warga binaan yang sudah menetap di sini. Mereka jenuh ya kalau lama-lama nggak dikasih pekerjaan. Jadi cita-cita saya itu setelah ada lahan yang luas itu, saya pengen ada ternak gitu kan ya, mulai kambing atau ayam. Jadi si sampah-sampah dapur pun nasi-nasi yang ini kan gak percuma gitu ngebuang limbahnya ya, atau saya rencana bikin bak-bak apa itu tempat ikan gitu. Jadi si sampahnya itu nggak dibuang begitu aja ke selokan gitu. Jadi saya bisa buang ke tempat lele lah gitu ya, bikin apa buat biar anak-anak ada kerjaan intinya. Kalau udah punya lahan, punya kolam sendiri, itu ikannya kita nggak beli gitu. Makanya saya pengen sekali bisa kebeli lahan buat bikin kolam gitu ya. Jadi lauknya ya kita kan lauk ikan nila itu tanamnya sekali ya Kang ya. Tapi ngambilnya bisa terus-terus beranak terus kan kalau ikan nila gitu. Ya mudah-mudahan Allah mengabulkan gitu ya. Betah, abdi betah. Enak tuh ini. Enak. Serjamli, jalmi. Ayah si Indah, ayah si Lesti. Kamu kok abdi deh teh. Ayo, Nuraini kamu kok abdi. Ayo tuh. Hampura Nuraininya. ODGJ itu bukan untuk ditakuti, tapi mereka butuh dirangkul. ODGJ bukan penyakit kutukan atau penyakit aib, ya. Itu adalah penyakit sakit jiwa yang memang bisa diobati dengan pengobatan teratur, pendekatan dengan kasih sayang, dengan kekeluargaan. Mereka tuh bisa sembuh kembali, mereka bisa produktif kembali, mereka bisa ibadah kembali, bahkan mereka mungkin bisa lebih sukses dari kita mungkin kalau memang pola asuhnya yang baik dan benar gitu. Intinya stop stigma ya ODGJ atau gila itu. Mereka itu bisa seperti kita, bisa hidup layak dengan kepedulian kita. Siapa yang mereka butuhkan? Kita yang peduli dengan mereka. Sekian. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan dengan adanya acara dari kepedulian sajiwa ini, mungkin di luar ada para donatur yang memang peduli dengan kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang akan lakukan ini akan dibalas bersama Allah. Itu.